Shalom, selamat malam. Saya sangat senang bisa bertemu bersama wanita-wanita yang hebat melalui Zoom yang ada ini. Memperkenalkan diri saya, nama saya Pastor Tina dari GMK Palangkaraya. Ya, puji Tuhan, saya akan memanggil tersatelit yang ada sambil kita semua bisa membuka moodnya itu biar bisa mendengarkan suara. Oke? Ya. Tapi sebelumnya akan saya memperkenalkan bahwa malam ini kita didukung oleh Zoom dari GMK Balikpapan dan yang bertugas sebagai song leader adalah Pastor Novi yang membawa firman Tuhan kita malam ini adalah Pastor Yohana. Ya, untuk berdoa syafaat sebentar akan dibawa oleh Ibu Magdalena. Ya, demikian yang akan saya memanggil tersatelit yang ada sambil kita semua bisa menyapa satu dengan yang lain dan kita sambil melambaikan tangan. Haleluya. Suara saya kecil ya. Bagaimana suara saya? Jelas? Jelas. Oke. Saya akan memanggil yang pertama dari satelit Sampit. Selamat malam. Malam. Sampit. Tuhan Yesus memberkati. Yang kedua saya akan memanggil dari satelit Palangkaraya. Shalom, selamat malam. Shalom. Selamat malam. Shalom. Ya, puji Tuhan. Yang berikutnya dari satelit Kapuas. Selamat malam, shalom. Shalom, Kak. Ya, puji Tuhan. Yang berikutnya dari satelit Banjarbaru. Selamat malam, shalom. Satelit Banjarbaru. Halo, Shalom. suaranya Lagi di shalom. Manado. Oh, Banjarbarunya lagi di Manado. puji Tuhan karena Pastor Esther saat ini di Manado, jadi ya posisi di Manado. Selamat malam, Mama Pelialu. Yang berikutnya saya akan menyebutkan satelit Ipumea. Selamat malam. Satelit Ipumea sepertinya Miss Happy belum ada ya. Nah, berarti kita lewatkan aja ya satelit Ipumea. Yang berikutnya satelit Kampung yang Layang. Selamat malam, shalom. Satelit yang Layang suaranya. Halo. Shalom. Shalom. Puji Tuhan, selamat malam, Bu. Yang berikutnya satelit Buntok. Selamat malam, shalom. Shalom. Selamat malam. Yang berikutnya satelit Kasongan. Selamat malam, shalom. Shalom. Selamat malam. Malam, puji Tuhan. Yang ke-9 ini terakhir satelit kita dari Pandan. Selamat malam, satelit Pandan. Halo. Satelit Banyuwangi. Shalom. Oke. Itu dari ke-9 satelit yang ada. Sambil kita tadi sudah menyapa dan semakin akrab kita satu dengan yang lain di dalam kasih Kristus. Oke, saya serahkan kepada Pastor Novi
yang akan membawa kita di dalam puji-pujian yang ada. Silakan Pastor Novi. Ya, shalom, selamat malam ibu-ibu yang terkasih. Kita akan mempersiapkan hati kita, hidup kita untuk datang kepada Tuhan. Kita percaya bahwa hari ini hari yang benar-benar istimewa, walaupun kita dipisahkan oleh jarak dan waktu, namun karena Roh Tuhan yang ada dalam diri kita lah yang membuat kita bersama-sama malam hari ini bisa beribadah. Ya, mari kita bersama-sama berdoa sebelum kita mulai ibadah kita. Tuhan Yesus, kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami malam hari ini. Kasih-Mu yang besar melingkupi kami semuanya. Roh-Mu yang kudus mengurapi kami semuanya. Wanita-wanita pilihan-Mu ya Tuhan. Malam hari ini kami mempersembahkan hati kami, kehidupan kami, pikiran kami kepadamu Yesus. Kami mau menyembah Engkau, kami mau meninggikan Engkau. Sekalipun di sekeliling kami banyak hal yang tidak dapat kami mengerti, namun kami yakin dan percaya bahwa Tuhan Allah kami yang hidup senantiasa menyertai langkah-langkah kami. Kami mau memuji kebesaran-Mu ya Tuhan. Kami mau meninggikan nama-Mu yang kudus di tengah-tengah kami. Diberkatilah setiap kami yang datang di dalam nama-Mu malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Shiralabakatakaralaba. Haleluya. Musim akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi, tak pernah berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Ku yakin Tuhan Kau memberkati. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia menyangkaku dan peliharaku seumur hidupku. Kita naikkan pujian yang kembali dari Mama. Musim akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi.
tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia menyembuhkanku dan peliharaku seumur hidup. Tuhan selalu menolongku, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Engkaulah penolong kami ya Tuhan, tak pernah sedetik pun Kau tinggalkan, Kau biarkan. Engkau Allah yang setia. Sebab itu kami menyembah-Mu Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Oh, haleluya. Kiralah bayangan syukur, syukur Tuhan hanya bagi-Mu Yesus. Syukur, syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Siralah mana-mana yang mana, yang mana. Kiralah bayangan. Tutup lemangan nih. Oh haleluya, Oke dulu. syukur, syukur bagi Yesus. Kiralah bayangan Siralah bayangan Yesus Tuhan. Oh glory, 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 haleluya. Syukuri para lama yang dinirayayo. Oh Yesus, Yesus Tuhan. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Kami muliakan dan ku agungkan, Kau layak
yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layaki sembah. Nyanyi Hosana, Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layaki sembah. Nyanyi Hosana, Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layaki sembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layaki sembah. Kami menyembah-Mu Yesus. Hosana, Hosana bagi-Mu Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan di tempat yang tertinggi. Hosana, Hosana bagi-Mu Raja kami. Hosana, kami menyembah-Mu, kami memuliakan-Mu, kami meninggikan Engkau Tuhan Yesus di atas segala-galanya. Haleluya, haleluya. Mulut lidah bibir kami memuji kebesaran, hati kami menaikkan syukur kepada-Mu Tuhan, sebab Engkau baik. Hosana, Hosana, haleluya. Glory, haleluya. Oh Yesus, syukuri para lamayana-yana-yo. Haleluya, haleluya. Hosana, Yesus, Yesus. Kami bertemu dengan Engkau, sebab itu kami memuji, menyembah-Mu Tuhan. Hosana, Hosana, haleluya. Oh, haleluya. Glory, haleluya. Itu yang ku renungkan, ya Tuhan Yesus, setiap waktu. Ya Yesus, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis Kau dengar Tuhan, manis Kau dengar Tuhan, dan hatiku
dan hatiku bersuka karena-Mu. Haleluya Yesus Tuhan. Bagi ibu yang mau menyampaikan pernyataan Tuhan atau suara Tuhan atau firman Tuhan, kami persilahkan. Haleluya Yesus. Jika ada yang mau menyampaikan suara Tuhan atau firman Tuhan, boleh disampaikan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau memuaskan hati kami, roh kami, jiwa kami. Saat kami bertemu dengan Engkau, kami menemukan kasih-Mu ya Tuhan. Hati kami bersuka, roh kami bersorak-sorai ya Tuhan. Sebab Engkaulah kegirangan kami, Engkaulah kepujian kami ya Tuhan. Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah sukacita kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk lawatan roh-Mu dalam setiap kehidupan kami. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Mari ibu semuanya, kita akan memuji Tuhan lebih lagi, kita akan bersuka cita karena kemurahan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita akan naikkan satu pujian, Sungai Sukacita. Mari kita semuanya memuji Tuhan. Sungai sukacitamu mengalir dalamku, anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, puji-Mu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Kita nyanyikan lagi, sungai sukacitamu. Sungai sukacitamu mengalir dalamku, anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, ku menari dan bersuka, puji-Mu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersama-Mu, mengalir bersama-Mu, bersuka di dalam-Mu, mengikuti-Mu Tuhan dalam kegerakan-Mu, melayani-Mu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Mari kita naikkan lagi pujian ini, sungai sukacita. Sungai sukacitamu mengalir dalamku, anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka,
Pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Melalui bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh mengalir bersamamu, mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh, sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Haleluya, kita berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Semuanya bersuka cita, lambaikan tangan kita. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Baiklah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mungkin ada ibu-ibu yang mau bersaksi. Bagaimana? Haleluya. Oke, baiklah, kalau belum ada yang mau bersaksi, kita akan mempersiapkan hati kita lagi untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita naikkan satu pujian dengan sayap. Firman-Mu berkatakan besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Firman-Mu berkatakan besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi
bagi hambanya, Pastor Yohana, kami persilahkan. Kami bersyukur malam hari ini, Engkau yang terus menyertai hidup kami, sehingga kami ada sebagaimana kami ada malam hari ini, semuanya karena cinta dan kasih-Mu yang meneguhkan dan menguatkan setiap kehidupan kami. Kami mempersiapkan hati kami untuk mendengar firman-Mu, biarlah firman itu menjadi benih yang akan bertumbuh dan berbuah, sehingga buah kebenaran itu dapat dinikmati banyak orang dan nama-Mu dipermuliakan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur, haleluya, amin. Shalom, selamat malam, wanita-wanita hebat, saudariku semuanya, dari yang ada di Jawa sampai ke Kalimantan dan Manado. Ya, kita bersyukur malam hari ini kita bisa beribadah bersama-sama meskipun lewat virtual, namun Tuhan hadir di hati kita masing-masing. Amin. Ya, saya perkenalkan nama dulu. Sebenarnya sudah ada nama saya di depan situ. Nama saya Yohana Christian. Saya tinggal di Sampit, melayani bersama suami di Sampit, dan selain melayani kami juga terlibat mengajar di sekolah karena kami suka mendidik anak-anak dan menyampaikan kabar baik bagi mereka. Oke, wanita-wanita hebat, saya berterima kasih buat kepercayaan para pastor senior yang menunjuk saya untuk menyampaikan firman Tuhan. Jadi saya tidak khotbah ya, saya akan berbagi apa yang saya terima, saya sharing apa yang saya dapatkan dari Tuhan, karena apa yang saya dapatkan saya percaya menguatkan iman kita semua. Saya mengambil judul malam hari ini adalah Never Give Up. Jadi jangan pernah menyerah. Jadi jangan pernah menyerah. Oke, saya langsung. Jadi jangan pernah menyerah. Jadi saya ambil gambar ini tentang wanita yang melompat dari tebing satu ke tebing yang lain. Meskipun secara manusia mustahil, tetapi ketika kita memiliki kemauan dan Tuhan memberikan kekuatan, pasti bisa. Lanjut. Saya menjelaskan dan mencari arti kata menyerah. Jadi, saudariku, saya menemukan dua kata dari kata menyerah. Yang pertama, dari kata menyerah adalah mengaku kalah. Yang kedua adalah tunduk dan tidak akan melawan lagi. Di samping arti kata menyerah itu ada gambar. Jadi gambar di atasnya orang yang sedang mencangkul untuk menemukan mutiara yang ada di ujungnya itu. Begitu bersusah payah, begitu berjerih lelah, entah keringat yang menetes, entah air mata, apapun dia lakukan supaya dia bisa mencapai tujuannya di depan. Tapi sayang, sedikit lagi dia menyerah. Akhirnya dia tidak mendapatkan apa yang menjadi tujuannya. Jadi
saudariku, dalam menghadapi kehidupan kita hari-hari, saya percaya baik saya, baik kita semua tidak pernah lepas dari persoalan, tidak pernah lepas dari masalah. Tetapi yang membedakan adalah bagaimana sikap hati kita, bagaimana hidup kita dalam menghadapi dan menyelesaikan setiap masalah yang ada. Sehingga disitulah kita akan melihat seseorang itu berhasil atau gagal. Di bawahnya saya tulis, jika kita salah, karena kita pasti, dan saya pun sering membuat kesalahan, kita harus memperbaikinya. Jangan pernah putus asa, jangan pernah menyerah. Apapun kesalahan kita, ketika kita datang merendahkan hati kepada Tuhan, Tuhan pasti mengampuni dan memulihkan hidup kita. Jika kita gagal, ayo coba lagi. Dalam hal apapun, gagal coba lagi, gagal coba lagi, sampai kita menemukan dan menjadi orang yang menang. Tetapi jika kita memilih menyerah, maka semuanya akan selesai. Tidak ada yang kita dapatkan. Jerih lelah yang dari awal kita lakukan tadi tidak ada hasilnya. Karena kita memilih kata menyerah. Setiap kita, Tuhan lengkapi dengan talenta, dengan kemampuan, entah itu 1, entah itu 3, entah itu berapapun yang Tuhan percayakan di dalam diri kita, kita mari menggali, mari menemukan. Sehingga tidak ada kata menyerah di dalam setiap kehidupan kita. Ya. Tidak ada kata menyerah di dalam kita menjalani kehidupan kita bersama dengan Tuhan. Ketika saya diberikan kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan malam hari ini, saya teringat satu kisah di Alkitab. Mari kita buka Matius pasal 15 ayat 21 sampai ke 28. Matius pasal 15 ayat 21 sampai yang ke-28. Saya akan membacakan untuk kita semua dengan perikop perempuan Kanaan yang percaya. Ayat 21, lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Ayat 23, tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-berteriak. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku. Kedua kali Yesus menjawab perempuan itu, tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada siapa, saudaraku? Kepada anjing. Kata perempuan itu, benar Tuhan.
namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Ayat 28, maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Wanita-wanita yang dikasihi Tuhan malam hari ini, saya jika berada pada perempuan ini mungkin saya sudah mundur. Karena di tengah orang banyak, ya, karena Yesus berada di tengah orang banyak, dia memberanikan diri demi anaknya, dia berjuang demi kesembuhan anaknya. Saya percaya di hati perempuan ini pasti mengalami rasa takut, ada rasa malu juga ada, ya kan? Tapi demi kesembuhan anaknya, dia melawan semuanya itu. Sekalipun ketika dia berseru minta tolong, pertama Tuhan Yesus tidak menghiraukannya, Tuhan Yesus cuek. Murid-murid yang lain mungkin bilang gini, kamu nih kenapa ikut kami terus, bikin repot aja. Atau perkataan orang di sekitarnya pasti banyak yang melemahkan ibu ini, tetapi dia tidak mau dengar. Tujuannya cuma satu, dia tidak menyerah. Karena dia berjuang supaya anaknya sembuh. Dia tidak menyerah ketika Yesus tidak menghiraukannya, ketika murid-muridnya Tuhan Yesus menegur, mungkin perkataannya ada yang menyakitkan, ada yang merendahkan wanita ini. Kita tidak tahu. Tetapi wanita ini mengambil satu keputusan bahwa dia tetap maju. Dia tidak menyerah. Bahkan ketika Tuhan Yesus mengatakan bahwa tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Bapak, saudara-saudaraku, kita mendengar ini aja, saya membaca ini berapa kali saya rasanya hati itu bagaimana ya. Sampai saya menangis. Karena apa? Jika saya jadi perempuan itu, saya sudah pergi, saya sudah mundur. Saya tidak mampu, tetapi saya salut dengan ibu ini. Sekalipun dihina, tidak dihiraukan, hatinya pasti terluka. Mentalnya pasti down mendengar setiap apa yang dikatakan kiri kanannya. Tetapi ketika dia tidak menyerah, kita bisa lihat hasilnya. Dia tetap menjawab dengan kerendahan hati. Dan ayat 28 mengatakan, Tuhan Yesus berkata bahwa, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu sesuai yang kau kehendaki. Kita pasti merindukan apa yang menjadi keinginan kita, kerinduan kita, ketika kita membawa hal itu kepada Tuhan, Tuhan mengatakan hal ini kepada kita, itu kerinduan kita. Tuhan mengatakan, jadilah seperti yang kau kehendaki. Itu adalah hal yang paling kita nantikan. Nah, wanita-wanita luar biasa, mari kita lihat apa yang harus kita lakukan supaya kita tidak menjadi orang yang mudah menyerah. Yang pertama, kita harus percaya. Tidak ada kata lain, percaya, iman yang teguh. Iman ini yang dimiliki perempuan Kanaan ini. Sehingga anaknya mengalami mujizat. Tanpa kepercayaan, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Milikilah iman yang
teguh di dalam setiap hidup kita, dalam melakukan apa saja, entah itu pekerja yang kerja di kantor, entah itu yang bisnis, membuka bisnis sendiri, entah itu dalam kehidupan sehari-hari, kita sebagai ibu rumah tangga, kita harus melayani suami dan anak-anak, atau di dalam pelayanan, kita membutuhkan iman. Ya, iman yang teguh, iman percaya kita kepada Yesus. Yang kedua, berani mencoba. Kita punya iman, tapi kalau nggak pernah nyoba, nggak bisa juga. Iman tanpa perbuatan mati. Ya, berani nyoba. Gagal, ya coba lagi. Kalau gagal, coba lagi. Jangan putus asa. Jangan mudah kecewa. Seperti yang dilakukan wanita ini. Perempuan Kanaan ini dia tidak mudah kecewa, dia nggak mudah putus asa. Jadi dengar kata-kata yang menyakitkan, dia tidak pergi, tetapi dia tetap bertahan. Ya, saya percaya apapun profesi kita masing-masing, ketika kita memiliki iman yang teguh, ketika kita berani mencoba dan kita tidak mudah putus asa, pasti kita mendapatkan apa yang kita rindukan. Yang keempat adalah mempercayakan seluruh kehidupan kita di tangan Tuhan. Tidak percaya kepada manusia, tidak mempercayakan kepada manusia, atau kekayaan kita, atau kedudukan kita, karena semuanya itu bisa lenyap dan mengecewakan. Hanya satu pribadi yang tidak pernah meninggalkan kehidupan kita dalam kondisi apapun, yaitu Yesus. Dia tidak pernah meninggalkan kehidupan kita. Saudariku, dari firman Tuhan ini meneguhkan saya secara pribadi. Saya merenungkan firman Tuhan ini selama 2 minggu dan itu memberkati saya. Saya percaya bahwa kita semua juga pasti diberkati oleh apa yang dilakukan perempuan Kanaan ini. Dia seorang wanita, dia seorang ibu, tetapi dia tidak menjadi pribadi yang mudah menyerah. Apapun masalah kita, apapun persoalan kita, jangan pernah menyerah. Saya bersaksi, saya dilahirkan dari keluarga yang sangat sederhana. Dulu saya kecil itu, saudariku, untuk bisa makan nasi dengan sayur itu sudah hal yang luar biasa. Karena kami sangat sederhana. Saya dengan kakak saya, Kak Matius itu yang ada di Kasongan itu, kami dibesarkan oleh nenek dari ibu. Dan dari kecil kami tidak mengenal sosok siapa ibu, siapa bapak kami. Yang kami kenal ya nenek kakek itu ya ibu bapak kami, gitu kan. Sampai kami besar. Kami melewati hari-hari kami dengan kesederhanaan. Dan berjalannya waktu, Tuhan menuntun kehidupan kami. Saya dulu tidak pernah bermimpi untuk jadi hamba Tuhan. Karena bagi saya itu terlalu jauh. Ya, nggak pernah saya bermimpi untuk bisa sekolah tinggi karena itu kayaknya mustahil. Tetapi rancangan Tuhan di dalam kehidupan saya itu bukan rancangan saya. Apa yang mustahil, apa yang tidak mungkin bagi saya, Tuhan lakukan.
sesuai dengan cara dan waktunya Tuhan. Saya tidak pernah bermimpi bisa pelayanan dari ujung Sumatera sampai ujung Papua. Semuanya itu karena Tuhan. Jika saya fokus kepada apa yang saya alami, saya tidak akan menjadi pribadi yang bisa berbuat apa-apa, karena saya akan menjadi orang yang minder. Jujur saudariku, saya ini orangnya untuk bicara di depan banyak orang itu tidak terlalu fasih, karena saya ya malu ya, banyak faktor, karena mungkin latar belakang banyak yang mempengaruhi juga bisa. Jadi saya semenjak jadi hamba Tuhan tuh kadang didorong sama suami saya, ayo kamu ngomong, ayo kamu ngomong. Karena apa? Kadang saya nggak pintar seperti orang lain merangkai kata-kata atau bagaimana tuh nggak terlalu pintar. Tapi saya mau belajar dalam keterbatasan saya, dalam ketidakmampuan saya tidak mau menyerah. Bahkan di dalam pelayanan sampai akhirnya saya menikah dengan suami saya, kami menikah itu mujizat Tuhan. Karena apa? Kami menikah tanpa bantuan orang tua. Semuanya itu murni tangan Tuhan yang bekerja di dalam kehidupan kami. Sampai akhirnya kami pelayanan, semuanya itu kami lewati suka dan duka, air mata, kadang kami terjatuh, kadang kami tiarap, kadang kalau nggak bisa berdiri, ya kami tiarap sambil mengangkat tangan, ya kan? Dan pertolongan Tuhan itu pas dan tepat waktu. Apa yang kami butuhkan itu Tuhan memberikan. Jadi saya belajar banyak firman Tuhan di dalam kehidupan saya. Dulu almarhum Bapak Dolfi itu selalu mengajar saya begini, hal yang harus kamu kembangkan dalam dirimu adalah roh memaklumi orang lain, sehingga kamu akan jadi pribadi yang tidak mudah terluka, tidak mudah sakit hati. Ketika orang berbuat hal yang menyakiti hatimu, maklumi. Karena apa? Karena dia nggak bisa buat yang lain, hanya itu kemampuannya. Dan kamu harus bisa memaklumi. Kenapa dia berbuat begini begitu? Ya cuma itu yang dia bisa. Dan doakan orang itu supaya orang itu sekali waktu Tuhan berikan kemampuan yang lain. Jadi dari terus belajar, jatuh, belajar lagi, jatuh, belajar lagi. Akhirnya lama-lama kita menjadi orang yang kuat. Perempuan Kanaan ini jadi orang yang kuat karena saya percaya dia sudah biasa mengalami penolakan, dia sudah biasa mengalami hal-hal yang membuat dia direndahkan, entah itu perkataan, entah itu tindakan. Tetapi perempuan Kanaan ini tidak menyerah. Mari saudariku, jangan pernah menyerah. Karena ketika kita menyerah, semuanya selesai, nggak bisa kita apa-apakan. Ya, ketika kita menyerah, kita nggak bisa buat apa-apa. Tetapi ketika kita tidak mampu dan kita mengangkat tangan kita kepada Tuhan, Tuhan akan menolong dan memberikan kita kemampuan untuk kita bangkit dan kita menjadi berkat bagi banyak orang. Di sekeliling kita banyak orang-orang yang membutuhkan uluran tangan kita. Dunia membutuhkan pertolongan dari setiap kehidupan kita supaya mereka juga dikuatkan, mereka juga tidak menjadi pribadi yang mudah menyerah. Nah, yang terakhir saya tulis di sini, selesaikanlah apa yang sudah kita mulai, karena seorang pemenang selalu menyelesaikan apa yang sudah dimulainya sampai akhir. Dan jangan pernah menyerah. Jadi saudariku, apapun yang pernah engkau mulai, selesaikan sampai garis finish,
Jangan pernah menyerah di tengah jalan. Karena kita tidak tahu, seperti orang yang menggali harta karun tadi. Sudah panjang dia bekerja, sudah susah payah dia melakukannya. Tinggal sedikit lagi. Waktu dia menyerah, semuanya sia-sia. Jadi, selesaikan apa yang sudah kita mulai, entah kita dalam melayani, entah kita dalam pekerjaan, entah dalam bisnis, dalam apapun juga. Ketika kita menyertakan Tuhan dalam setiap apa yang kita ambil, keputusan apa yang kita ambil, dan kita memulainya bersama dengan Tuhan, selesaikan semuanya itu. Sekalipun di tengah jalan banyak tantangan dan rintangan, jangan pernah menyerah. Di sesi terakhir firman Tuhan ini saya akan menampilkan sebuah video tentang John yang berlari maraton. Ketika dia di tengah jalan, kakinya terluka. Sekali selesaikan pertandingannya sampai akhir, sampai dia mencapai garis finish, meskipun dalam keadaan tertatih-tatih dan terluka, tapi dia tidak menyerah. Mari kita saksikan bersama-sama. Sebentar, gangguan loadingnya agak lambat. Jadi jangan pernah menyerah ya, saudaraku. Karena ketika kita menyerah, semuanya selesai. Semua yang kita lakukan, jerih payah kita, tenaga kita, keringat kita, air mata kita akan sia-sia. Ada sebuah cerita yang inspirasi menarik yang sangat bisa.
Ya, puji Tuhan, dari video singkat ini mengajarkan kita, John berlari maraton itu tidak kelihatan ujungnya. Dan ketika di tengah jalan, dia mengalami cedera pun dia tidak berhenti dan putus asa. Tapi dia terus berlari. Sekalipun pasti di sekelilingnya banyak berkata, sudah berhenti, kakimu kan cedera. Maklum aja pasti yang mengirim kamu. Kadang sering ketika kita mengalami hal yang sulit, kadang saat kita terpuruk, banyak orang tidak menguatkan kita untuk bangkit, tetapi memaklumi kelemahan kita sebagai manusia, akhirnya membuat kita bukan semakin kuat, tapi semakin lemah. Akhirnya kita menjadi orang yang mengasihi diri kita sendiri. Dari firman Tuhan ini, mari saudariku, kita belajar menjadi orang yang tidak mudah menyerah. Kita tutup mata kita berdoa. Tuhan, hamba-Mu berhenti berbicara, tetapi firman-Mu tidak pernah berhenti bekerja di dalam setiap hati kami. Mampukan kami memiliki iman yang tangguh seperti perempuan Kanaan, yang tidak mudah menyerah sekalipun ditolak, sekalipun direndahkan, sekalipun banyak sekeliling kami tidak mendukung untuk kami kuat di dalam menjalani kehidupan ini, namun kami percaya Engkau selalu bersama-sama dengan kami, memegang tangan kami untuk kami berjalan terus bersama-sama dengan Engkau. Dan kami tidak menjadi pribadi yang mudah menyerah, tidak menjadi pribadi yang mudah kecewa, yang mudah putus asa, tetapi kami menjadi pribadi yang terus mau maju, maju dan maju. Ketika kami jatuh, ketika kami tidak berdaya, kekuatan kasih dan tangan-Mu itu menopang hidup kami sehingga kami bisa bangkit lagi, mengangkat wajah kami untuk memandang hari depan yang penuh harapan. Karena di dalam Engkau tidak ada harapan yang palsu. Semua apa yang kami rindukan ketika kami berjalan bersama-sama dengan Engkau, kami akan menggapai hari esok yang penuh harapan. Hamba-Mu berdoa untuk seluruh wanita yang hadir malam hari ini. Tuhan, Kau bekerja di hati pribadi mereka masing-masing. Kuatkan iman mereka, kuatkan hati mereka di dalam menghadapi persoalan apapun yang saat ini dihadapi. Jadikan mereka wanita-wanita yang kuat, yang tidak mudah menyerah, yang tidak mudah menyerah dan tidak mudah menyerah, tetapi mereka menjadi wanita yang kuat, yang terus maju. Sekalipun terjatuh, mereka bangkit lagi. Sekalipun mereka harus mandi air mata, harus berkeringat, dan terkadang mencucurkan air mata bercampur keringat, tapi kami percaya akhir dari semuanya itu kami semua mendapatkan mahkota kehidupan, dan kami semua menjadi orang yang menang di dalam Engkau, karena Engkau terlebih dulu menjadi pemenang bagi setiap hidup kami. Engkau yang telah merintis jalan bagi kami semua, sehingga satu pun di antara kami tidak akan menjadi pribadi yang mudah menyerah. Kami bersyukur malam hari ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saya serahkan Pastor Novi untuk melanjutkan doa syafaat. Terima kasih, Pastor Yohana. Semua kita pasti diberkati, amin. Mari kita melambaikan tangan kita sebagai tanda kita diberkati oleh firman Tuhan ini. Haleluya. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk menaikkan doa syafaat kita yang nanti akan dipimpin oleh Ibu Pastor Yuni.
sebelumnya kita akan naikkan satu pujian. Ada satu pujian yang ketika tadi firman Tuhan disampaikan, yang Tuhan ingatkan, sebenarnya pujian ini sangat lama sekali dibawakan oleh Jeffrey S. Chandra. Tentang lagunya itu, lagunya justru judulnya hampir sama dengan firman Tuhan hari ini, bahwa ku tak akan menyerah, seperti itu. Pasti semuanya kita pernah mendengarkan lagu itu. Jadi sebelum kita menaikkan doa syafaat kita yang akan dipimpin oleh Ibu Pastor ini, kita akan menaikkan pujian ini bersama-sama. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Ku yakin percaya Tuhan punya rencana. Ku tak akan menyerah. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Ku yakin percaya Tuhan punya rencana. Ku tak akan menyerah. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Ku yakin percaya Tuhan punya rencana. Baik, Bu Yuni, mari. Mari ibu-ibu sekalian, kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan Yesus, pada malam hari ini Engkau berfirman sangat indah bagi kami Tuhan. Engkau menguatkan kami setiap wanita-wanita-Mu untuk kami tidak cepat menyerah, tidak gampang menyerah, tetapi kami justru menyerah kepada Engkau Tuhan, kepada kehendak Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, jadikan kami wanita-wanita yang kuat, wanita-wanita yang militan, yang menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan kami, apapun yang sudah kami mulai, biarlah kami selesaikan bersama-sama dengan Tuhan sampai tujuan yang kami tuju Tuhan, sampai sesuatu yang ingin kami capai Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berikan kami kekuatan untuk kami memperjuangkan apa yang sudah kami memulai, sudah kami mulai ya Tuhan. Semuanya hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, pada malam hari ini Tuhan kami bersatu hati, kami berdoa buat bangsa dan negara kami Tuhan. Dengan segala pergumulannya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Pulihkan bangsa kami ini Tuhan. Pulihkan dari segala bidang Tuhan. Dari bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, apapun Tuhan. Di dalam persoalan-persoalan dalam bangsa kami ini ya Tuhan. Pulihkan ya Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, karena orang-orang percaya yang ada di dalamnya Tuhan, Engkau memperhitungkan dan Engkau akan memulihkan segala perkara di Indonesia ini Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, juga kami menyerahkan buat pemerintahan kami, mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, wakil-wakil rakyat dan jajarannya, dan semua sampai ke bawah Tuhan. Bapa di surga, jadikan mereka orang-orang yang menjadi panutan. Jadikan mereka orang-orang yang menjadi teladan. Karena ada Tuhan di dalam diri mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus taruhkan kebijaksanaan, hikmat, marifat yang daripada Tuhan. Sehingga di dalam pemerintahannya Tuhan,
Mereka mengandalkan Tuhan, mengandalkan kebenaran-kebenaran daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan Tuhan. Kami berdoa buat kemajuan gereja kami JKI GMK Tuhan. Khususnya GMK dan seluruh satelit-satelit yang ada ya Tuhan Yesus. Mulai dari Jawa, Kalimantan, dan seluruhnya Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Segala pergumulan dan segala program-program yang kami adakan ya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Dan kami mohon Tuhan, Engkau campur tangan Tuhan Yesus. Kami menyerahkan setiap pastor-pastor, hamba-hamba Tuhan yang ada. Tuhan, jadikan hamba-hambamu ini sungguh-sungguh seorang hamba, memiliki hati seorang hamba. Memiliki hati seorang bapak, seorang ibu yang akan mengibui, menjadi orang tua bagi semua jemaat. Juga jemaat-jemaat-Mu ya Tuhan di seluruh satelit-satelit yang ada Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Apapun yang menjadi kerinduan, apapun yang menjadi pergumulannya ya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Mungkin saat ini Tuhan, umat-umat-Mu ada yang mengalami kelemahan tubuh, kiranya jamahan Tuhan, kesembuhan yang daripada Tuhan mengalir kepada setiap umat-umat. Mereka yang mengalami persoalan dan tidak ada jalan keluar. Tuhan, kami yakin dan percaya, Engkaulah jalan, dan Engkaulah jalan dan kebenaran. Kami yakin dan percaya Tuhan. Jadikan umat-umat-Mu Tuhan menjadi orang-orang yang tidak pernah dan tidak mudah menyerah. Tetapi sungguh-sungguh menjadi seorang pekerja keras, menjadi seorang yang militan, yang tangguh, karena Engkau berserta dengan setiap umat-umat-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, bahwa setiap umat-umat-Mu semakin dewasa di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapak, kami juga menyerahkan Tuhan, khususnya buat ibadah kaum wanita GMK ini ya Tuhan. Dengan segala program-program kami Tuhan, kami pertaruhkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah dengan ibadah ini Tuhan, banyak ibu-ibu, banyak wanita-wanita dimenangkan, dikuatkan, ada jalan keluar dalam setiap permasalahan mereka Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah ibadah ini menjadi jawaban. Ibadah ini menjadi jalan. Ibadah ini menjadi satu kerinduan untuk setiap ibu-ibu yang ada Tuhan. Kami memberkati setiap umat-umat Tuhan dan ibu-ibu yang ada, para wanita yang ada ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan juga Tuhan, kami menyerahkan rencana kami untuk kami mengadakan perayaan Natal secara online ya Tuhan. Tuhan memberkati rencana kami ini. Tuhan hadir di dalam rencana kami ini. Tuhan menyetujui, Tuhan merestui pelayanan kami ini Tuhan. Sehingga pelayanan kami ini sungguh-sungguh menghadirkan Tuhan dan banyak para wanita diberkati. Banyak para wanita diubahkan, banyak para wanita dikuatkan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, semua rencana kami, para pelayan-pelayan yang mengambil bagian, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah semuanya melayani dengan hati yang mengasihi akan Tuhan, dengan hati yang takut akan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur, kami alaskan seluruh doa kami dan rangkaian ibadah kami pada malam hari ini ke dalam tangan Tuhan. Dan Tuhan hadir di tengah-tengah kami, menyertai kami, memberkati kami, menguatkan kami. Semua hamba-hamba Tuhan yang sudah mengambil bagian di dalam pelayanan pada malam hari ini ya Tuhan. Tuhan memberkati. Tuhan semakin memakai sesuai dengan kehendak-Mu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Haleluya. Terima kasih Pastor Yuni. Demikianlah rangkaian ibadah kita pada malam hari ini. Kita akan bersama-sama menerima berkat Tuhan yang akan disampaikan oleh Pastor Yohana. Kita naikkan pujian. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima
kasih Yesus, ku beri syukur hanya bagimu, ya Allah, ya Tuhanku. Terima kasih, terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, terima kasih, terima kasih Yesus, ku beri syukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus, ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur, segala hormat kemuliaan kami kembalikan kepada Engkau Tuhan. Kau memberkati setiap kami, dalam setiap apa yang kami kerjakan, keluar masuk kami, Tuhan memberkati kami. Biarlah berkat Abraham, berkat Ishak dan Israel, berkat kekuatan dan kesehatan mengalir bagi kami semua malam hari ini. Semua kita yang percaya katakan haleluya, amin. Saya kembalikan kepada host Pastor Tina. Ya, puji Tuhan. Sebelum kita mengakhiri ibadah Jum Wanita yang ada, kita akan dengar pengumuman tentang info Natalan kita yang akan dibawakan oleh Ibu Bus. Waktu dan tempat. Saya mempersilakan untuk Ibu Trubus memberikan info atau pengumuman buat kita untuk Natalan yang kita adakan bulan Desember yang ada. Silakan waktu dan tempat. Saya mempersilakan. Iya, shalom ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, luar biasa ya. Sebulan